Beranda hari ini mudah-mudahan dalam kebaikan, dalam kesehatan dan juga siap untuk kembali menunaikan ibadah puasa. Mungkin juga sudah sambil bersiap-siap untuk mudik seperti tayangan yang baru saja Anda saksikan tadi. Nah, bicara soal mudik, indahnya Ramadan kali ini juga akan membahas mengenai hal itu bersama dengan guru-guru kita di sini. Ada Gusan, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Ustadz Azhari Nasution, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dan Kiai Sumarno Syafi'i, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan juga bersama saya Hilbram Dunar, kita ingin sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati di saat mudik nanti, terutama juga mempersiapkan lisan kita. Karena mungkin bertemu dengan berbagai macam tantangan, mulai dari kemacetan, penuh, mulai juga harus menjaga kesehatan, kondisi kendaraan dan lain-lain. Saya mulai dari Ustadz Azhari terlebih dahulu. Bagaimana nih Ustadz menenangkan hati, mempersiapkan diri, terutama lisan kita menghadapi mudik nanti? Lisan ya. Lisan, kata-kata itu tuh yang kadang-kadang suka mengurangi ibadah puasa, karena puasa-puasa mudik ya Iya. macet, keluarlah Iya. kalimat-kalimat tidak baik. Kata Imam Al-Ghazali, lisan ini asyaddul a'dha'i jimahan. Organ yang paling liar untuk dijinakkan. Lisan kita nih. Ya. Jadi lisan ini kata Imam Al-Ghazali paling susah dijinakkan, paling liar, paling berpotensi untuk salah. Karena itu jangan sampai mudik kita yang semula bisa menghantarkan banyak pahala, Yeah. hanya gara-gara lisan, nggak ada tuh pahala mudiknya. Emang ada pahala mudik? Ada. Pahala silaturahim, Oh iya. pahala iya. ngunjungin orang tua, Iya, iya. pahala Sedekah. ketemu sama keluarga, sedekah dan seterusnya. Dan pahala orang musafir, orang yang musafir bepergian, itu pahalanya gede. Oh. Salah satu doa yang mustajab, Iya. yang dikabul, yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya musafir. orang yang musafir melakukan perjalanan jauh selagi perjalanannya bukan karena maksiat. Iya, iya. Apapun berarti. Apapun selagi bukan maksiat, kalau dia musafir, Allah seneng sama orang itu, diijabah doanya. Jadi daripada ngomongin orang, Iya. ngejulitin orang, esmosi, lebih emosi nih daripada emosi nih, esmosi, lebih bagus lisannya dipakai banyakin doa. Iya, iya, iya. Masya Allah, daripada kita ngomel gak karu-karuan dan seterusnya. Iya. Gitu. Kiai, bagaimana nih persiapan hati kita di saat mudik? Nah, ini yang paling penting. Di tengah-tengah situasi kita akan menghadapi Lebaran, Idul Fitri. Siapapun di antara kita ya wabil khusus, apakah yang punya kampung, nggak punya kampung, tetap ingin bersilaturahmi. Betul. Permasalahannya, sudahkah siap hati kita menghadapi pada waktu bersilaturahmi? Kalau tadi kita suruh menjaga lisan kita ketika kita pada waktu mudik, sebab paling yang nggak bisa dijaga kelihatan adalah lisan. Ya. Tapi ada lagi yang lebih dalam, hati kita. Sebab apa? Sebab hati ini ada yang menjadi motor. Yang menjadi motor bagaimana lisan kita bergerak. Kemudian pandangan kita juga bergerak. Itu adanya semua di hati. Karena itu ketika kita mau berangkat pada waktu safar, disunahkan ada dua. Yang pertama kita wudhu. Yang kedua, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar. Oh, gimana tuh Kiai? Sholat sunnah safar 2 rakaat sebelum kita berangkat meninggalkan tempat rumah kita. Iya. Supaya apa dia sholat? Supaya dia tenang hatinya. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wanas. Jangan mudah terganggu, jangan mudah terperangkap dengan situasi dan keadaan. Orang mudik, orang silaturahmi, jalan kampung, pulang kampung, tantangannya bukan pada waktu yang namanya ada di kampung, di tengah perjalanan lebih gede. Iya. Satu, di saat itu orang keluar semua bareng-bareng. Iya kan? Kedua, tentunya kondisi jalan yang tidak memadai, yang tidak memungkinkan menjadi padat. Ketika padat di sini nih, mulut kita tahan, hati kita ngegerutu. Bagaimana nih kalau hati kita ngegerutu? Ya, kasih masih mending itu mulut bisa keluar. Ya hati nggak keluar, akhirnya apa? Tekanan batin kita. Begitu tekanan batin di diri kita, inilah yang menjadi apa? Drop juga fisik kita. Yang ketiga, drop lagi juga wajah kita. Nggak bisa disembunyiin kalau hati. Sembunyiin wajah bagaimanapun tampak casingnya, ujung-ujungannya kelihatan. Yang ketiga, ketika batin kita sudah tertekan kayak model seperti ini, akan lahir nanti yang namanya penyakit jiwa.
Penyakit jiwa di sini bukan yang namanya akhirnya beban pikiran yang terjadi. Karena banyak beban pikiran, kasratul fakr ala su'uri ma fi qalbi, terhadap perasaan yang terkan apa yang ada di dalam hatinya, maka akan melahirkan apa? Ini yang pertama dikatakan zailul haq, yakni dia kehilangan akal. Oh, oke. Hilang kewarasannya nih. Nah, warasnya hilang, makanya sering apa? Sering dia lupa, sering dia kagetan, sering temperamen. Itu banyak tekanan. Jadi tidak teratur lah omongannya, lisannya. Sehingga akhirnya lidah dia nggak bisa ngatur. Iya. Kebun binatang disebut semua. Iya, betul. Dia absen tuh kebun binatang tuh. La haula wala quwata illa billah. Oke. Sebentar. Gusan, kita bicara bagaimana menjaga lisan kita ya pada saat kita mudik, menjaga hati kita juga di sana untuk bisa menenangkan diri. Bagaimana, Gus? Jika puasamu tidak bisa mengendalikan emosimu, berarti ada sesuatu yang salah dalam niat puasamu. Oh iya. Tetapi kalau misalnya memang itu terjadi, saya punya tips ya yang saya rasakan sendiri. Saya termasuk orang yang mudah terpancing ketika di jalan raya. Tetapi ada satu yang mungkin yang terpancing apa, Gus? Terpancing misalnya ada yang ngebut gitu kan. Wah, itu langsung kepingin kita salib gitu. Wah, Kiai itu kalau nyetir mobil luar gitu. biasa. Ada di sini juga ada. Saya disalip-salip mulu. Nggak ada di sini, di Amerika yang ada. Gimana nah, tuh? kuncinya saya ternyata setel tartil Quran. Oh. Ya, putar saja tartil Quran, itu insya Allah bisa menenteramkan hati kita. Iya. Itu kalau ini langsung praktis ya. Kalau Iya. saya lakukan dan saya ngerasain sendiri gitu. Kalau misalnya kita putar Quran aja, kita nggak mudah emosi gitu kan. Terus yang kedua, husnudzon saja dengan orang yang mungkin ugal-ugalan atau mungkin agak cepetan, bisa jadi karena istrinya sedang melahirkan. Bisa jadi. Atau mungkin mau mencari toilet yang terdekat. Nah, ya kan? Nah, seperti itu saja. Kita husnudzon di jalan raya. Iya. Karena sayang kalau misalnya kita 30 hari puasa, kita belum lulus sampai lebaran sudah marah duluan pada saat mudik gitu loh. Iya. Jadi ujiannya belum selesai, sudah drop out duluan gitu. Kan belum lebaran nih. Ujian sabarnya belum dapat. Padahal value dari Ramadan ini adalah melatih kesabaran kita, menjaga kontrol emosi kita dan sebagainya. Iya. Maka menurut saya triknya yaitu ketika kita dalam kendaraan putar tartil Quran. Ya. Insya Allah akan bisa mempengaruhi mental. Tapi apabila Ustadz, apabila sudah terjadi kita tidak bisa menjaga lisan kita, apa sih ganjarannya? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, Nabi bilang dia bukan muslim yang baik. Karena begitu sahabat nanya muslim yang baik itu siapa? Al-muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Orang muslim itu, profil muslim yang baik itu ketika dia bisa jaga lisan dan tangannya nggak usil sama orang. Nggak menyakiti orang. Ketika dia usil, berarti dia bukan muslim yang baik. Predikat itu kena ke dia. Nah karena itu marah boleh. Menghilangkan marah sama artinya menghilangkan manusia dalam diri kita. Marah itu kan emosi. Emosi tidak mungkin bisa hilang. Sama seperti ketawa, bahagia. Dia sesuatu yang ada dalam diri kita. Nabi juga marah. Tetapi porsi marahnya Nabi, cara Nabi mengekspresikan marahnya, Nabi menuntun kita. Kalau kita mau marah, kata para ulama, coba lihat, sudah pantas belum saya memarahi dia? Pikir. Oh, kalau sudah pantas, kira-kira berapa porsi marah yang harus saya ekspresikan ke dia? Oh, segini. Kalau begitu, cara saya mengekspresikan marah ke dia di mana? Haruskah di depan umum? Iya. Pertanyaan-pertanyaan ini akan meng-cancel atau paling tidak meminimalisir marah kita kepada orang. Tetapi begitu ada potensi untuk marah lalu kita sambut dan kita luapkan, wah itu yang kata Kiai tadi, nama kebun binatang diabsenin satu-satu. Jadi marah boleh, tapi sebelum mengekspresikan marah, diinvestigasi. Kenapa saya harus marah? Berapa besar marahnya? Cara saya mengekspresikan marah? Kapan waktu yang tepat saya memarahi dia? Apakah marah satu-satunya solusi? Mungkin cara lain masih ada. Udah hilang marahnya jangan-jangan. Itu cara yang menenangkan. dituntun oleh agama. Nah buat teman-teman yang mudik, kalau bisa
tangan dan lisan kita dijaga, dan tangan dan lisan kita ini jadi sumber pahala. Salah satunya. Sebentar, sumber pahala seperti apa? Kita tahan tangan dulu. Tangan dan lisan sumber pahala. Ya. Tangan dan lisan adalah sumber pahala. Bagaimana menjaganya, mengaturnya agar bisa menjadikan pahala yang luar biasa kita dapatkan? Sesaat lagi akan kami bahas. Kapal motor Kirana 1 ini sudah sandar di Pelabuhan Sampit, Kalimantan Tengah. Namun ratusan calon penumpang masih harus menunggu di terminal selama beberapa jam. Mereka harus menunggu kondisi Sungai Mentaya pasang kembali baru bisa diberangkatkan. Keberangkatan KM Kirana 1 tujuan Pelabuhan Perak, Surabaya terpaksa ditunda karena kondisi sungai sedang surut. Lalu lintas di Sungai Mentaya ini memang masih tergantung kondisi pasang surut sungai. Hal tersebut lantaran terdapat beberapa titik pendangkalan di alur sungai sehingga kapal besar rawan kandas bila memaksa melintas saat sungai sedang surut. Setelah menunggu selama sekitar 5 jam, para penumpang akhirnya bisa masuk kapal. KM Kirana 1 yang mengangkut 525 penumpang pun berangkat dari Pelabuhan Sampit menuju Surabaya karena kondisi Sungai Mentaya sudah kembali pasang. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Didi Syahwani, TV One mengabarkan. Kami lanjutkan lagi, indahnya Ramadan membahas mengenai bagaimana saat mudik kita bisa menjaga hati kita, menjaga lisan kita. Nah tadi Ustadz Azhari menambahkan justru dari lisan, dari tindakan, dari tangan kita tuh kita bisa mendapatkan banyak pahala. Pahala yang seperti apa Ustadz? Oke, gampang nih. Lisan. Lisan kita ini ya bisa jadi sumber pahala. Orang mudik tuh kadang suka nanya, "Bang, sama-sama nih di rest area atau di mana tempat perhentian. Udah masuk waktu sholat belum ya?" Lisan kita kan bisa ngomong, "Oh udah, ini sumber pahala." Atau masjid di mana ya? "Oh Mas nanti di sana mentok belok kanan." Masjid di mana ya? "Au." Au, ditanya masjid nggak tahu. Jadi itu sumber pahala. Iya. Atau jari kita ini juga bisa jadi sumber pahala. Ternyata ada info kecelakaan di sana. Kita bisa share ke media sosial kita saat mudik, jangan lewatin jalur itu ada potensi macet. Ini sumber pahala daripada jari kita ini nunjuk-nunjuk orang karena emosi ketika mudik. Atau jari kita ini, nah ini buat teman-teman yang mudik, lebihinlah bontotnya di mobil, bawa-bawaannya, makanannya, minumannya, bekalnya. Supaya misal kalau ada orang yang membutuhkan, dia kehausan, kita bisa berbagi air. Atau lebihin bawa celana dalam baby, mana tahu ada yang punya anak bayi kehabisan pampers, dia bisa. Hal yang saya kira sederhana, tapi kita bisa meraup pahala lewat lisan dan jari kita. Saling bantu membantu. Saling tolong menolong, bukan saling tolong menyolong. Banyak di mudik tolong menyolong. Nyuri ya. Nyuri, hilang ini, hilang itu banyak di pemerintahan. Jangan tolong menolong. Oke, Kiai, ketika kita bicara mudik, banyak orang yang juga mungkin secara tidak sengaja, langsung atau tidak langsung mengkritik, Kiai. Wah ini sekarang macet nih, gimana sih pemerintah? Wah ini jalannya masih berantakan, gimana sih nggak dibener-benerin dari dulu gitu ya. Jadi akhirnya seperti terdengar orang yang mengeluh. Kalau seperti itu bagaimana, Kiai? Mengkritik boleh. Dan disuruh kita mengkritik. Wattawasabil haq wattawasabil. Dan itu kewajiban umar untuk bisa memenuhi kesejahteraan rakyatnya. Nah kalau nggak mau dikritik nggak usah nggak jadi demokrasi. Itu pertama. Tapi jangan ada keluhan di hati kita. Gimana tuh, Ki? Gimana caranya? Mengkritik dengan tulus tapi jangan ada dendam. Ini beda. Oke. Mengkritik dengan tulus tidak boleh ada dendam. Untuk perbaikan li islahil mujtama, untuk perbaikan masyarakat, untuk kebaikan kita bersama. Itu bagus. Tapi bukan untuk kepentingan yang lainnya sehingga ada dendam tertentu. Dia salahkan A, dia salahkan B karena dia ada sesuatu. Membunuh karakter orang lain. Ini yang nggak boleh di dalam ajaran agama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman sallallahu isbiru wa sabiru wa rabitu fattaqullah. Disuruh banyak sabar. Bersabarlah kamu kata Allah. Wasabiru, jadi orang yang sabar. Menerima realita kenyataan apa yang ada di tengah-tengah kehidupan kita.
dan siap menghadapinya dengan lapang dada, itu sabar. Saya mau kemari tadi nih, Iya. ukuran saya mau jalan cepet nih, Iya. ya kan. Saya motong masuk tol, ternyata di tol macet, udah bayar macet. Nah, Ini menjawab. Allah udah menjawab. tentukan begitu tuh. Iya. Ya udah terima Ya nasib. udah terima nasib. Oke. Apa kita jalan tolnya kita salahin? Ya kagak. Iya. Ya udah nasib gue udah kejebak. Nah, Iya. ini harus kita. Iya. Wa rabbitu fattaqullah, maka disitulah kita harus bertakwa kepada Allah. Iya. Tunduk dengan aturan Allah. Gus, tadi Kiai mengatakan bahwa terburu-buru lewat sana, lewat sini, cari jalan sana, jalan sini. Ada ya Gus, ada beberapa orang yang buru-buru ingin sampai ke mudiknya, ke kampungnya, sampai berani untuk melawan aturan lalu lintas. Jalan verboden Terjang. diterabas ya, masuk aja, lampu merah, jalan terus, tidak Dilarang peduli muter, orang dia lain. muter juga. Dilarang muter juga. Bagaimana Gus sama orang-orang seperti ini? Ini Iya. saat puasa ya, kita saat puasa lagi mau mudik tapi perilakunya seperti itu. Di dalam Islam itu menghargai proses ya, bukan sekedar hasil. Nah, ketika hasilnya baik, kalau misalnya prosesnya tidak baik, itu tidak menjadi sesuatu yang baik. Oh, iya. Aturan pasti digunakan untuk menjaga kita bersama, Iya. agar kita mendapatkan yang terbaik untuk bersama-sama. Iya. Menurut penelitian, orang sengebut-ngebut apapun, misalnya jalan tol kecepatan 100, 120, 130, selisihnya nggak sampai 5 atau 10 menit Iya. dari normalnya. Iya. Artinya tidak signifikan dengan nilai yang kita dapatkan, dengan resiko yang kita bisa potensi dapatkan. Iya. Nah, maka paling benar adalah ketika kita sudah berniat untuk mudik. Ini kita pelaku mudik ya, niatin aja, dilonggarin niatnya. Artinya sudah punya pikiran bahwa aku akan macet. Aku akan macet. Aku akan macet. Sehingga ketika nggak macet, kita bersyukur kepada Allah. Oh, Kalau misalnya kita macet, ya sudah, memang udah siap untuk macet, kan begitu. Fikih macet. Nah, Fikih macet. itu. Nah, kalau misalnya kita tadi itu yang menarik tadi, menurut saya kembalikan lagi tentang bagaimana menjaga emosi ketika Iya. macet dan Iya. tidak melanggar aturan. Iya. Tadi pertama, tadi kan puasa nih. Yang kedua ketika berdiri kita duduk. Yang ketiga, wudhu. Wudhu. Kalau wudhu itu bisa menenteramkan hati kita. Coba praktekkan. Kalau misalnya kita bertengkar misalnya dengan istri atau istrinya orang atau apa gitu ya, kita Iya. bertengkar itu kan. Iya. Coba kita wudhu. Nanti hilang emosinya. Iya. Kan? Maka nanti kalau misalnya kita perjalanan dari Jakarta ke daerah tertentu, Iya. jangan malu-malu atau jangan segan-segan kalau di rest area kita berwudhu. Oh. Di rest area kita berwudhu dan Iya, sebagainya. iya. Itu Oke, bisa menjaga saya ke emosi Kiai kita. kalau gitu. Gimana Kiai untuk bisa menjaga diri kita supaya tidak melanggar aturan terobos sana, terobos sini pada saat mudik? Pertama kita menjaga kesadaran. Dan cara menjaga kesadaran salah satu di antaranya berwudu. Yang kedua adalah banyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, walaupun ada kadang-kadang kita di mobil, nyupir sendiri, ada di antar di belakang kita yang dorong-dorong nih, ya kan? Maksudnya? Udah suruh masuk aja masuk. Oh iya. Ini kan banyak kan yang begitu. Iya. Ya dikompor-komporin lah. Iya. Ya, ada provokator yang kita baca. Maka begitu kita dalam kendaraan, ketika kita dalam tekanan seperti itu, baca doanya. Robbi ini a'udzubika min hamazatis syayatin. Sebab tuh bisa aja orang dorong kita, wah anggap kita pikiran benar, enggak tahu apa yang terjadi. Iya. Nah, bukan saja merugikan diri kita, bisa merugikan orang lain. Betul. Maka saya pesan kepada teman-teman saudara kami yang pulang kampung, baik yang ke Jombang maupun yang ke Medan, ya, terimalah kondisi apa adanya. Ini yang paling penting. Siapkan hati kita bahwa kita akan berjalan ke kampung kita, ke rumah saudara, sanak famili, orang tua kita, adalah ingin sampai ke selamat. Buat apa kita jalan cepat-cepat, potong kiri, serobot kanan, sampai kita yang namanya nyodok kiri, nyodok kanan. Tapi pada akhir gilirannya akan mencelakakan diri kita dan juga mencelakakan orang lain. Iya. Yang penting adalah at-ta'ani bisalamah, yakni kita bertahan pelan-pelan tapi kita sampai dengan selamat. Ya, saudara kita, keluarga kita menanti kita di tempat mereka. Iya. Di tempat kita akan kita tuju penuh dengan selamat. Buat apa kita kejar-kejar, kita buru-buru dengan emosional kita sampai, tapi kalau kita mampir ke rumah sakit, mending kalau mampir doang. Kalau terus ke kuburan,
Nauzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Oke, terima kasih Kiai. Ustadz mungkin juga bisa sekaligus menjadi kesimpulan di tema kita kali ini. Bagaimana menjaga hati, menjaga lisan di saat mudik, tidak merugikan kepada sesama, tetap patuhi peraturan. Ya, bangun kesadaran bahwa kita melanggar marka jalan, tidak taat Rambu-rambu lalu lintas. rambu lalu lintas itu juga dosa. Jadi ada kesalehan sosial, ada kesalehan publik, yang mana kalau kita merusak kenyamanan publik itu bagian dari berbuat dosa juga. Iya, iya. Baik, Saya kira terima kasih Ustaz. Setelah ini kita masih akan bahas topik-topik lain yang tidak kalah menariknya. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetap bersama kami di Indahnya Ramadan. Pemirsa Indahnya Ramadan, sebentar lagi Lebaran akan tiba. Pakaian baru, makanan serba ada, bahkan ada yang sampai membeli mobil baru. Persepsi bahwa Lebaran identik dengan pakaian baru memang telah melekat bertahun-tahun lamanya. Selain untuk merayakan kemenangan dalam mengendalikan hawa nafsu selama Ramadan, momen Idul Fitri juga kerap diidentikan dengan saat di mana ajang pembuktian prestasi atau kesuksesan. Maka tak heran beberapa pihak yang merasa telah memetik keberhasilan itu menggelar pembagian zakat yang dipublikasikan di banyak media. Banyak juga warga yang memborong segala macam pernak-pernik untuk Lebaran. Terlebih lagi, setiap pusat perbelanjaan selalu menawarkan potongan harga. Bahkan, diskon tersebut makin mendekati hari Idul Fitri, makin besar angka potongannya. Para pembeli pakaian baru tentu saja bersemangat memburu harga-harga diskon tersebut. Kadang tidak lagi memikirkan apakah sejumlah pakaian yang dibeli tersebut benar-benar diperlukan atau tidak. Toko perhiasan dan dealer kendaraan juga tak sepi dari buruan pembeli. Jelang Lebaran ini, para pembeli juga menginginkan di momen Idul Fitri tersebut tampil wah dengan kendaraan teranyar. Namun, apakah model seperti itu yang diajarkan oleh Islam? Apakah Idul Fitri jadi ajang pemborosan dan pamer kemewahan? Tema inilah yang akan diperbincangkan bersama para narasumber di Indahnya Ramadan hari ini. Selamat mengikuti. Pemirsa, kalau kita saksikan tayangan tadi di mana banyak sekali orang-orang yang sudah mendekati ke Idul Fitri, mulai berbelanja ya, mulai menyiapkan pakaian untuk bisa dipakai mudik mungkin atau dipakai bersilaturahmi. Tapi jangan lupa bahwa inti dari Idul Fitri bukan adalah pemborosan dan jelas-jelas bukan untuk pamer kemewahan. Nah, seperti apa? Mungkin Gusan bisa memulai. Apa yang harus kita terapkan di hati kita? Kalau kita sambungkan dengan pembicaraan tadi, bisa jadi pelaku orang pemudik yang emosi di jalan itu niatnya adalah mau pamer di kampung. Waduh, bagaimana tuh Gus? Bisa jadi karena niatnya nggak fokus kepada dalam rangka silaturahim gitu kan. Iya. Kalau betul. orang niatnya silaturahim, niatnya ingin berbagi kebahagiaan, niatnya untuk dalam rangka menjadi bagian dari Ramadan itu sendiri, maka dia pasti bisa menjaga emosi. Lebih tenang ya. Lebih tenang dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan orang yang selama ini bisa diindikasikan orang-orang yang tujuannya pamer dalam pamer kesuksesan dan sebagainya, maka yang perlu dilakukan sama orang seperti mereka itu adalah bermuhasabah. Apakah saya sudah pantas untuk bisa memamerkan ini karena ada yang lebih sukses daripada saya? Ya kan? Ada yang lebih makmur daripada saya. Maka belum pantas kita melakukan seperti itu gitu. Tetapi kalau misalnya niatnya kita dalam rangka membahagiakan kedua orang tua kita, apalagi orang tua kita itu kan mungkin orang tua kan macam-macam nih, melihat standar kesuksesan itu kan macam-macam. Ada yang cukup dengan membawa oleh-oleh sebingkis ini, ada yang membawa dengan istrinya, membawa anaknya dan cukup dengan seperti itu saja. Ada yang harus dibawakan apa. Nah, kalau itu dalam rangka menjawab keinginan orang tua, itu sah-sah saja. Karena kita nggak ada waktu untuk mengingatkan kepada orang tua harus seperti apa kan? Maka kalau misalnya kita kembali ke kampung dalam rangka membahagiakan orang tua, aku tahu kok maunya orang tuaku ini apa biar hatinya bahagia. Nah, itu insya Allah akan mendapatkan pahala dalam rangka membahagiakan kedua orang tua. Itu niatnya lain. Niatnya lain. Ustadz, biar nggak boros, biar nggak kelihatan pamer pada saat kita Idul Fitri, saat mudik. Jadi kalau kita mau flexing, kita mamerin ke orang, sehingga supaya kita dianggap kaya, kita membeli yang branded hanya untuk nyenengin orang, itu kan
kita ini hidup untuk orang apa untuk diri kita sebenarnya? Iya, iya. Untuk dianggap sukses, Ustadz. Biasanya kan begitu, dianggap wah sudah bekerja di luar kampung halaman, berhasil di sana, jabatan tinggi, gaji gede, pulang-pulang mobil baru, motor baru, baju baru. Iya. Oke. Baru. Berarti Apa Kiai? Kurang kenceng bisik-bisik. Hah? Istri baru. Kurang kenceng. Aduh, Kiai. Jadi standar suksesnya yang oke. Kalau itu pertanyaannya, kita kembali bagaimana tentang Quranic world, Quranic view. Bagaimana cara pandang Quran melihat sukses? Oke. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ayat ini cuma 3 ayat ya, 14 kata, 68 huruf, singkat banget nih ayat. Ayat ini salah satu tema utamanya berbicara siapa orang yang sukses, siapa orang yang rugi. Orang yang rugi menurut Al-Quran bukan orang yang nggak punya materi. Tuhan bilang semua manusia berpotensi rugi. Al-insan, innal insan, huruf alif lam di sana maknanya al-jinsiyah lil istighraqiyah, kata anak pesantren, menunjukkan semua manusia tanpa terkecuali berpotensi rugi. Illa, kecuali Tuhan kasih disclaimer, kecuali al-aman, orang yang telah meraih iman, punya kekayaan spiritualitas. Lalu kemudian wa amilus salihat, dia beramal yang saleh, beramal yang baik. Al-Quran tidak bilang amilul kathirat, amal yang banyak, tapi amal yang baik. Karena yang banyak belum tentu baik. Yang ketiga, dia punya kepekaan sosial. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari tiga kriteria orang yang beruntung menurut surah ini, satu pun tidak ada yang menunjukkan sisi materi. Kekayaan spiritualitas, beramal yang baik, amal itu bisa dengan harta, bisa dengan pikiran, bisa dengan apa saja, tenaga, dan punya kepekaan sosial. Yang bisa ngejalanin ini belum tentu orang yang kaya loh. Orang yang cukup materinya, tidak terlalu kaya, dia bisa. Dan itu orang yang beruntung menurut Quran. Jadi Quran tidak bilang orang kaya, orang yang beruntung adalah dia yang pamer, dia yang kontrakannya banyak, dia yang depositonya banyak. Enggak. Kamu cukup punya kekayaan spiritualitas, mau berbagi kepada orang, lalu kemudian punya kepekaan sosial, kamu manusia yang beruntung sesungguhnya. Nah, jadi cara pandang kita yang harus dirubah nih. Cara pandang kesuksesan itu ya. Iya, saya sukses. Sukses menurut siapa nih? Sukses menurut teori siapa? Oh, saya pengen sukses menurut Al-Quran deh. Menurut Al-Quran, untuk dianggap sukses nggak perlu flexing, nggak perlu pakai branded. Cukup 3 poin itu. Iya, oke. Kiai, untuk bisa menjaga hati kita agar tidak boros, agar tidak sombong, semuanya adalah berangkat dari peran Ramadan. Ya. Suksesnya Ramadan akan melahirkan seperti apa yang Allah inginkan kepada kita. Ramadan bukan kita untuk berboros, justru Ramadan kita untuk bisa pandai mengatur ritme untuk kepentingan hidup kita. Lihat, dari makan 3 kali dibikin 2 kali. Artinya hidup jangan hanya mikirin makan, tapi makanlah untuk hidup, jangan hidup untuk makan. Iya. Itu satu. Iya. Yang kedua, Ramadan yang kedua mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup untuk sadar diri dan bahwasannya kita ada selalu dipantau dan dilihat oleh Allah. Kita puasa. Yang tahu kita puasa siapa? Sendiri. Allah. Dan diri kita. Apa orang lain tahu Mas Bram puasa? Belum tentu. Walaupun kita seperti bagaimana orang puasa, tapi kalau kita nggak puasa, orang tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Ini menyadarkan kita, bahwa kita hidup ini yang tahu diri kita sama Allah. Allah selalu mantau kita. Jadi ketika kita mau pamer dan kita mau boros, kita bertanya diri kita, semuanya dari mana? Kan dari Allah. Yang kita mau pamerkan dari mana? Dari Allah. Mau pamer kenapa? Buat pamer manusia. Puasa nggak bisa kita pamerin. Ada orang mau pamerin lapar. Ada orang mau puasa pamerin mulut, yang mulutnya yang bau. Kalau masih orang yang namanya suka pamer-pamer ketika hari raya, ini adalah orang bukan yang nggak berhasil, belum sampai tingkatan puasa sebagaimana yang Allah harapkan. Maka puasa itu ada 3 tingkatan kan? Puasa awam, puasa khas, khawasul khawas. Dia ada di mana ini puasa awam doang nih?
cuman ramen puasa doang. Kalau ibarat yang namanya artis nih, dia tim penggembira nih. Ya, tahan dulu deh, Kiai. Nah ini kayaknya agak panjang, menarik kalau kita bahas lebih dalam lagi tentang 3 tahapan puasa ya. Ya, puasa yang seperti apa dan kita, saya, Anda. Umat Muslim di seluruh dunia meluangkan lebih banyak waktu beribadah di masjid selama bulan Ramadan. Ini akan menjadi masalah ketika umat Muslim menjadi minoritas di negara Eropa yang belum banyak terdapat masjid. Fakta ini yang menyemangati umat Muslim asal Indonesia yang tinggal di Belanda untuk terus mengupayakan ada lebih banyak masjid di negeri kincir angin. Saat ini ada hampir 2 juta warga Indonesia ataupun keturunan Indonesia yang tinggal di Belanda. Sejauh ini mereka telah meninggalkan jejak syiar Islam dengan membuat 7 masjid di seluruh negeri Belanda. Salah satunya Masjid Al-Hikmah yang berada di Den Haag. Uniknya, masjid ini awalnya adalah bangunan gereja yang sudah sepi jemaatnya. Pengalihan fungsi gereja menjadi Masjid Al-Hikmah terjadi di tahun 1990-an berkat sponsor dari Duta Besar RI saat itu yang juga seorang pengusaha, almarhum Probo Sutejo. Kita lanjutkan dari apa yang tadi Kiai Sumarno jelaskan kepada kita bahwa puasa itu ada 3 pemirsa ya. Kita termasuk bagian yang puasa yang mana nih, coba kita dengarkan sama-sama. Puasa ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, puasa khas, puasa khawasul khawas. Kalau puasa orang awam, mereka puasa cuma tahan lapar, haus, dan dahaga aja. Melaksanakan, menjaga segala apa yang batalkan. Cuman sampai di situ titiknya tuh. Selesai udah. Yang dia nggak berpikir yang lain, yang penting saya melaksanakan asal sekedar eksekusi puasa. Jadi di puasanya cuma nungguin beduk. Selesai. Okay. Padahal orang yang berpuasa itu sudah dapat pahala kan? Ya asal dapat doang. Asal dapat doang. Terus semuanya yang penting Allah kan yang urusan pahala ini urusan Allah. Iya. Hak prerogatif Allah, kita nggak bisa menentukan tidak atau enggak. Itu urusan Allah. Kita terima. Yang kedua, puasa khas. Puasa siapa? Orang yang puasa menjaga seluruh organ tubuhnya. Mata dia jaga, kuping dia jaga, mulut dia jaga, hidung dia jaga, tangan dia jaga, kaki dia jaga. Sehingga pada waktu Ramadan dia berpikir saya mau melangkah kemana. Nggak sekedar asal ujuk-ujuk jalan doang. Nggak sekedar asal bergerak doang. Ini kadang-kadang dia bilang saya puasa. Pagi-pagi olahraga. Bukan nggak boleh olahraganya. Tapi ketika kita olahraga lari pagi, mampu nggak kita jaga mata? Nah, Allah kita kagak lihat kelihatan, dilihat juga menakjubkan, kan maju kena mundur mentok kita. Allahu Akbar. Saya laki-laki Mas Bam, saya masih sehat, masih waras. Masih Mas, orang bilang kata Ustadz Kiai juga Ustadz manusia. Begitu kita olahraga lari pagi ngelihat yang begitu. Berarti jangan lari pagi olahraganya. Nah makanya kita berpikir daripada kita lari malam. Kemana kita? Mendingan kita jalan lari ke masjid. Oh, Masya Allah. Begitu. Iya. Ini mau jari doang satu bisa ngebunuh orang. Bisa ngebunuh karakter. Bisa yang lagi yang namanya mematikan jalan hidup orang. Bisa lagi yang namanya menjerumuskan manusia. Dan juga jangan khawatir. Dengan jari yang bergerak bisa mengangkat harkat derajat manusia dan bisa membuka pintu surga. Nah ini yang kita jaga nih, tangan kita bagaimana, jari kita yang bagus. Itu puasa kedua, tingkatan kedua. Mata kita jaga. Pandangan yang bagus. Kita lihat yang cakep. Apa kita lihat yang cakep? Kita lihat yang baik-baik. Mana lihat yang baik? Lihat Al-Quran. Andaikan kita tonton HP, film-film yang positif, awas. Kadang-kadang seharian, bukan kita nggak boleh nonton film, nungguin waktu berbuka puasa. Kalau indah Ramadan mah cakep ditonton. Kalau indah Ramadan udah pasti indah udah. Tapi ini kan sahur. Apa kita mau perpanjang? Ada dibuka juga nih. Nah, indah Ramadan bisa. Buka puasa. Ya Ramadan kan indah. Iya betul. Supaya indah ya harus kita begini. Iya. Bagaimana caranya, Masya Allah? Kita lihat yang bagus. Yang bagus yang mana kita? Yang positif, yang baik, yang enak. Asal jangan tuh mata melotot doang. Boleh kita melotot mata. Tuh mata melotot kayak ikan asin. Ikan asin matanya melotot. Ya matanya melotot ikan asin. Nah oleh karena itu bagaimana kita yang lihat paling yang tinggi. baik.
Khawasul Puasa khawas. paling tinggi. Tadi ditunggu yang khawasul khawas. Bukan baru mata. Iya, iya. Iya. Nah, kuping juga sama di kuping. Gua di kuping. Masya Allah ya. Dengar yang baik. Mendengar yang baik. Bagaimana kita dengar yang baik-baik? Ya. Kita dengerin Quran, dengerin omongan. Kalau ada orang ngomong nggak baik, kita jangan dengerin. Bilang ini shaim. Bedanya apa kiam yang paling tinggi? Bedanya? Ntar dulu. Ya. Nah, yang paling tinggi yang Yang paling berat tinggi. puasa hati. Ini dia. Yang ketiga. Spesial. Puasa hati. Puasa hati nih, Puasa hati. keinginan duniawi kita buang. Oh. Baru keinginannya nggak mau lebaran pakai baju 17. Hah? 17 dia mau pakai. Panas kayak. Oh, ganti-ganti maksudnya. Orang saya nih kan. Ganti. Ya orang belajar ngeborong baju sampai gitu banyak. Saya tanya, yang mau Iya. dipakai berapa sih? Heeh. 1. Iya. Nah, kalau dibeli 17 biji. Apa di 17 dipakai semua? Nah, ini kadang-kadang manusia pada kagak mikir. Iya. Allahu Akbar. Puasa ini kan hati nih. Nafsu kita bagaimana kita puasa hati kita? Hati kita biar tentram, kita lihat biar adem. Bagaimana hilangkan keinginan dunia. Saumu an himmatid dunya. Kita puasa daripada keinginan dunia. Yeah. Bukan nggak boleh orang cari dunia. Oh, Allah kasih suruh kita cari dunia. Walatan sana nasibaka minad dunya, Allah bilang. Jangan kau lupa dengan bagian kamu dengan dunia, tapi jangan punya keinginan untuk mencintai dunia. Ya Allah, kalau udah dunia di hati kita, Masya Allah, Yeah. rusak pikiran kita, Yeah. akan gak bener langkah daripada perilaku kita. Karena itu puasalah dari keinginan dunia. Iya. Baik, oke. Terakhir, Ya. Gus, mungkin bisa juga sekaligus menjadi kesimpulan bagaimana di Idul Fitri ini kita bisa menjaga supaya kita tidak boros, supaya kita tidak sombong, pamer-pamer, dan tetap sesuai dengan ajaran Islam. Ya, saya ingin melihat dari sisi yang lain di terakhir ini. Jangan-jangan ketika kita melihat orang itu sombong, diri kita yang masih belum siap melihat itu sebenarnya. Jadi kita yang minder gitu. Iya, bisa jadi karena kita mau sombong tapi nggak bisa. Oke. Ya kan? Maka kita harus tata hati kita semuanya. Iya. Itu semuanya bisa terjadi karena ketidaksiapan kita, ketidaksiapan mental kita untuk melihat sesuatu yang lebih tinggi daripada kita. Maka Ramadan ini harus membuat kita lebih menunduk hati, menunduk diri, agar kita menjadi pribadi yang bisa mengayomi, bisa memahami kebutuhan dan juga memahami persepsi orang, dan juga bisa memahami perasaan orang. Iya. Ketika kita tidak sombong, jangan karena orang lain, dan ketika kita sombong pun jangan karena orang lain, tapi karena diri kita sendiri. Jangan kita diperbudak oleh orang lain, tapi jadilah diri kita sendiri menjadi pribadi yang baik. Maka insya Allah kita menjadi orang yang tegak lurus, menjadi orang yang punya prinsip, dan menjadi orang yang bisa melindungi yang lain, dan menjadi pribadi yang insya Allah lulus dalam Ramadan ini. Amin. Terima kasih Gus, terima kasih Ustadz, terima kasih Kiainya. Sama-sama. Dan pemirsa, mudah-mudahan dengan puasa kita bisa menjadi orang yang lebih bisa menahan diri kita. Amin. Agar bisa terjauhkan dari pemborosan, terjauhkan dari ingin pamer. Dan ketika kita pun harus mudik, kita mudik dengan hati yang bersih. Terima kasih sudah menyaksikan indahnya Ramadan kali ini. Saya Hilbram Dunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.